melakukan kerja keilmuan di tengah masyarakat dalam pelaksanaan KKN. Dalam pelaksanaan KKN ini, mahasiswa dilatih berpikir kritis, responsif, ya, bertindak secara interdisipliner dan transsektoral, ya, selalu artinya dengan satu wadah, ya, atau satu pandangan. Jadi satu bimbingan, satu tempat, ya, agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdaya guna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dilatih berpikir kritis, ya, tadi sudah disampaikan, ya, responsif, bertindak secara interdisipliner dan transsektoral agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdaya guna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat. Ini 2 kali ya. Ya, next, Padilla. Yang kedua, ya. Yang kedua ini menghadirkan, next, Padilla. Yang kedua, Padilla kan? Ya. Yang kedua, menghadirkan kesadaran bahwa pembangunan nasional, ya, diwujudkan dengan gotong royong dan menjadi tanggung jawab kolektif menuntut perubahan pola pikir dan bekerja untuk masyarakat atau working for community menjadi bekerja bersama masyarakat, working within community. Melalui KKN diharapkan mahasiswa bersama masyarakat, next ini adalah, ya, bersama masyarakat melakukan pengembangan atau development, ya, dan pemberdayaan atau empowerment, ya, serta mampu mengartikulasikan, ya, mengartikulasikan disiplin keilmuan yang dimiliki dalam ketindakan lebih nyata, artinya sesuai dengan bidang dan prodi masing-masing, ya, dilihat di lapangan nanti apa yang tepat keterampilan atau ilmu yang akan Ananda semua di dalam yang akan unggulan di dalam materi maupun daerah tempat tinggal Ananda masing-masing. Dan yang ketiga, dengan program KKN, mahasiswa dapat menerapkan keterampilan berpikir bertindak dalam kerangka learning society, ya, untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan menghadirkan sustainable, ya, growth dalam masyarakat, interaksi timbal balik yang mutual antara mahasiswa, ya, kemudian dengan masyarakat dalam pelaksanaan KKN akan lebih mengukuhkan kebermaknaan dalam peran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan mengembangkan kemitraan yang dinamis. Ya, next. Sebelumnya situasi pandemi, ya. Sebelumnya situasi pandemi saat ini sudah sudah mulai surut. Namun nyatanya penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya selesai. Tentu hal ini menuntut UIN Raden Intan Lampung tetap mengkreasikan beberapa program kegiatan yang sudah terjadwal. Salah satunya ialah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk KKN. Agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sejatinya kuliah kerja nyata mahasiswa akan diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau PPM, Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M, UIN Raden Intan Lampung, di beberapa desa yang berada di Provinsi Lampung. Namun, untuk tetap mengantisipasi atau mencegah penyebaran virus corona tersebut di satu sisi dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi. Ya, next. Ini Fadila.
Fadilah. Ya, kondisi ya, karena kita masih harus lebih waspada ya, intinya dari KKN dengan ada KKNDR ini, jadi tetap harus adanya kewaspadaan ya, masih harus menjaga protokol kesehatan, itu inti dari nomor bait A tadi ya, poin A tadi. Kemudian dasar hukum. Nah, dasar hukum ini kalian tentunya ada ya di sini dasar hukum pertama Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan seterusnya ya. Hingga sampai jadi untuk KKN ini tentunya ada pedoman dan ada petunjuknya ya. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Nomor 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional atau KKNI ya, sesuai dengan kurikulum kita. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Yang 8, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang ke-9, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang status UIN Raden Intan Lampung. Nah, ingat itu ya, status kita menjadi UIN itu tahun 2017. Kemudian yang ke-10, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277 garing KMK 05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang penetapan UIN Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum secara penuh, PBLU ya. Ya, lanjut. Ini Fadilah. Kemudian yang ke-11. Ya, yang ke-11 ini surat keputusan Direktur Jenderal ya, Direktur Jenderal Surat Edaran Nomor 69703/2020 tentang perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau Corona di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ke-12, berdasarkan dasar hukum Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B713/DJ.1/DT.3 Romawi/TL ya. 00/04/2020 tentang tindak lanjut edaran Direktur Jenderal Pendis nomor 697/03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau Corona di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ke-13, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 2974 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kuliah kerja nyata moderasi beragama. Kemudian yang ke-14, Surat Edaran Rektor nomor 4124/UN-16/R PP-00/01/2022 tentang perkuliahan semester genap UIN Raden Intan Lampung tahun ajaran 2001-2022. 16. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung nomor 677 tahun 2022 tentang tanggal 19 Mei 2022 tentang pelaksanaan panitia DPL dan kelompok mahasiswa peserta KKNDR UIN Raden Intan Lampung tahun 2022. Oke, itu artinya kegiatan kita itu ada dasar hukumnya yang dilakukan untuk kita semua, untuk penguat kita ya.
Maksud dan tujuan dari KKN ini yaitu dengan petunjuk teknis ya atau juknis ini dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung dalam menyelenggarakan program kuliah kerja nyata mahasiswa dari rumah tahun 2022. Adapun tujuan ada sebagai berikut ya. Satu, untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus corona di lingkungan UIN Raden Intan Lampung secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Yang kedua, untuk memberikan pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 tahun 2022. Oke, next. Ya. Untuk memastikan pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa tetap berjalan pada masa tanggap darurat COVID-19 agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Artinya walaupun COVID, walaupun kita sudah mulai berkurang, ya insya Allah sudah tidak ada lagi ya dan berangsur, artinya tidak menjadi penghalang untuk meneruskan studi ataupun menyelesaikan perkuliahannya. Oke, kita masuk ke nama dan bentuk kegiatan. Nah, di sini nanti yang harus dijelaskan agar mengerti mana yang harus di rumah dan sebagainya ya. Oke, agak sebesarin dikit Fadila angka hurufnya. Nama kegiatan, nama dan bentuk kegiatan. Nama kegiatan yang diatur dalam yang diatur dalam juknis ya, ini adalah kuliah kerja nyata di rumah atau KKNDR. Adapun format legal dimaksud, adapun format kegiatan dimaksud dituangkan dalam beberapa tahapan, yakni peserta KKN melaksanakan beberapa kegiatan secara keseluruhan sebagai berikut. Nah, hujan mendung, kita baca ini juga agak kabur. Oke, agak dinaikkan dikit ya, Fadila. Kemudian KKNDR berbasis media sosial. Nah, ini ya di sini membuat kegiatan tadi, bentuk kegiatan ya, ada petir ya. Ya, bismillah, tidak menjadi penghalang petir. Banget. Bismillah ya. Membuat produk digital berupa 2 buah video yang dipublikasikan di 3 platform ya, media sosial, yaitu yang sudah Bunda sampaikan tadi, YouTube, Instagram, dan Facebook ya. Mahasiswa wajib memiliki akun pribadi dari ketiga platform tersebut. Jadi 3 platform media tadi ya, YouTube. Jadi setiap kegiatan itu makanya Bunda berharap yang sudah Bunda sampaikan juga dengan kelompok yang lain, ya setiap kegiatan itu ada kegiatan itu divideokan, kemudian di-share ke YouTube, Instagram, dan Facebook ya. Makanya buatlah yang sebaik mungkin dan dilihat dulu, diedit dulu ketika ada yang kira-kira tidak untuk di-sharekan, tidak usah di-share ya. Ya, ini dibuat secara individu. Ingat, laporan itu dibuat secara individu. Nah, untuk
punya di mati lampu tempat Bunda. Jadi wifi-nya mati. Oke, kita teruskan. Nanti dikit diedit aja ya. Gelap gulita ini. Kemudian, oke, yang pertama tadi kita membuat video ya. Selanjutnya, dimana video ini minimal durasi 1 menit dan maksimal 3 menit. Ini yang ketiganya tadi ya. Oke, yang pertama, jadi kita membuat 2 video yang akan di-share di YouTube, Instagram, dan Facebook. Oke, lanjut yang kedua. Fadila. Oke. Yang kedua, KKNDR ini berbasis berbasis pengabdian kepada masyarakat, di mana melaksanakan satu bentuk kegiatan penyuluhan sosialisasi, bisa bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN. Ya, itu bentuk kegiatannya. Kemudian di mana peserta secara individu melaksanakan satu bentuk kegiatan penyuluhan ya, ini dipilih ya nak. Mau bentuk penyuluhan, sosialisasi boleh, pelatihan atau bimbingan. Di mana kegiatan itu harus sudah mendapatkan izin tertulis dari kepala desa atau lurah setempat. Ketika kalian akan apa dia, kalau konseling, kalau BKI tentang konseling yang berurut berkesinambungan, atau kalau KPI itu bisa untuk pelatihan atau MC ya. Kemudian kalau PMI itu biasanya pengembangan perekonomian dan sebagainya, atau pengembangan agama, pelatihan tentang keagamaan juga boleh. Kemudian kalau MD juga, MD ini tentang memanage, boleh untuk kalau di masjid silakan tentang manajemen kemasjidan, ataupun Basnas, di mana kita melihat menaparkan atau merealisasikan bagaimana dengan kalau dia ada Pemda, mungkin ada bimbingan rohani di situ ya, memanage dakwah atau tentang kerohanian, itu untuk MD ya, KPI, PMI, MD, BKI ya. Nah, di sini juga kan ada juga kegiatan harus berkaitan dengan kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan kali ya, terhadap kesehatan. Jadi kegiatan itu ada kaitannya dengan kesehatan, moderasi agama. Maka tadi kalau MD bisa untuk manajemen ya. Kemudian pendidikan, bagaimana pendidikan di sana secara umum. Misalnya bimbingan belajar, pelatihan kewirausahaan, ya bisa juga itu bersamaan dalam rangka pemulihan perekonomian kemarin ya, ekonomi pasca pandemi dan lain-lain, atau dakwah keagamaan Islam ya. Silakan kalau ada pelatihan praktikum dakwah dan sebagainya yang berkesinambungan sampai kalian selesai KKN. Peserta wajib memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka. Oke, next Fadila. Ya, protokol kesehatan ya. Ya. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sosial ya. Jadi tetap astagfirullahaladzim. Tetap dijaga ya, social distancing atau menjaga jarak. Kemudian dengan cara jaga jarak, menggunakan masker ya. Yang tadi sudah sampaikan, kemudian menjaga kebersihan ya, dan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, menulis satu buah artikel ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan ya, pada poin 2 tadi ya, hasil kita kegiatan tadi dibuat artikel ya, yaitu dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat
di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN-DR yang telah dilaksanakan selama KKN ya. Jadi di sini dari kegiatan tadi dibuatlah sebuah artikel yang dibuat secara individu, merupakan jenis artikel pengabdian hasil dari kegiatan KKN-DR berbasis pengabdian kepada masyarakat. Kemudian artikel yang dibuat harus mengacu pada format yang telah ditentukan ya, atau yang telah ditentukan oleh panitia KKN-DR terlampir. Ini ada di juknis itu, kalau bisa kalian di print ya, biar melihat bagaimana contoh yang terlampir, bentuk laporan atau bentuk artikelnya. Kemudian artikel yang ditulis, mahasiswa harus mengutip atau mensitasi ya, mensitasi minimal dua artikel jurnal yang dipublikasikan dalam Al-Mu'awanah ya, jurnal, ada jurnal di dakwah Al-Mu'awanah ya, pengabdian kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat, terbitan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Raden Intan Lampung ya, atau OJS online jurnal ya. Ini ada diakses dari laman http //e jurnal Raden Intan IC ya. Ini gelap-gelap HP. Jadi intinya setelah kegiatan yang nomor 2 tadi, pengabdian apa itu pelatihan, apa itu pembelajaran praktikum, semua itu ditulis, dibuat artikel, di mana artikel ini nanti dikumpul bisa dimasukkan ke dalam jurnal ya, dalam jurnal itu baik yang ada di Fakultas Dakwah dan juga jurnal yang ada di UIN Raden Intan Lampung atau LP2M. Oke, selanjutnya, bila Bunda nggak bisa buka semua ini. Selanjutnya, ya tadi udah Bunda jelaskan sampai jadwalnya ya. Kita melaksanakan tanggal 22 sampai ya, pembekalan oleh DPL kepada kelompok peserta KKN ya pada hari ini ya, 14 sampai 18 Juni. Ya, hari ini kita pas tanggal 18 sudah melakukan pembekalan ya. Bismillah. Selanjutnya bila ya tanggal pemberangkatan, kemudian nanti ketika ada pemberangkatan tolong dihadir ya, walaupun daring ya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan ya. Di sini berikut jadwal kegiatan KKN-DR UIN Raden Intan Lampung tahun 2022, itu 2022 ya, itu nanti mungkin Pak lupa menghapus menggantinya. Pendaftaran sudah dilaksanakan ya. Pelaksanaan pendaftaran sudah dilakukan. Oke, ini gelap punya Bunda. Ya, sudah pembekalan. Kemudian yang kelima, pelepasan mahasiswa peserta KKN-DR secara simbolis tanggal 22 Juni 2022 ya. Itu nanti ada yang bisa dari daring ya. Pelaksanaan kegiatan KKN-DR 22 sampai 31 Juli ya. Artinya 4 hari ya kurang lebih, dengan perincian sebagai berikut. Jadi ikuti pedoman dari juknis ini, insya Allah bisa berjalan dengan baik KKN-nya dan menghasilkan yang terbaik. Baik untuk mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat, dan juga untuk menjaga selain menjaga nama baik, juga menambah ilmu kalian yang sudah dari kampus, dari materi perkuliahan yang dituangkan ke masyarakat atau yang diaplikasikan. Ya, minggu pertama itu perancangan penentuan program kerja KKN-DR yang dikonsultasikan dengan DPL via daring. Ya, nanti apa yang akan program kalian nanti dibuat dan dilaporkan ke Bunda ya. Minggu kedua pelaksanaan program kerja ya, pelaksanaan. Minggu kedua, ketiga ya.
Ya, lagi Dila. Ketiga, keempat, ya, itu masih pelaksanaan program. Oke, minggu kelima, ya, masih pelaksanaan program. Kemudian keenam, ya, keenam itu evaluasi program kerja dan menyusun laporan. Nah, 2631 itu juga masih membuat laporan, ya, penyerahan laporan kegiatan ke DPL, kemudian pendadaran itu juga di 27 secara daring, ya, ke penyerahan laporan secara daring ke DPL dan juga LP2M. Nah, untuk selanjutnya penyerahan laporan sudah, pendadaran akan dilakukan tanggal 31 Juli sampai 8. Ini pendadaran, penginputan nilai, kemudian penerbitan pengunduhan sertifikat dengan tanggal yang sama 31 Juli sampai 8 Agustus, ya. Kemudian ini harus segera kalian dan Bunda nanti kita menyelesaikan 3 hal ini, ya, dari yang pertama tadi. Oke, dan Bunda berharap selama KKNDR ini dilaksanakan, ya, di kampung halaman mahasiswa masing-masing. Ya, di sini udah jelas di kampung halaman mahasiswa masing-masing. Ya, kemudian jika dalam kondisi tidak dapat melaksanakan di kampung halaman masing-masing, seperti daerah yang sangat terpencil, ya, tidak ada akses listrik dan internet, daerah zona merah COVID-19, alamat domisili sudah berbeda antara dengan yang tertera di KTP, atau daerah yang keamanannya sedang terancam atau konflik. Nah, untuk hal tersebut DPL memberikan izin untuk melaksanakan di daerah lain jika mahasiswa yang bersangkutan telah memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu, ya. Jadi dari Bunda itu yang dari LP2M, ya. Jadi kalau kalian sambil mempunyai program kerja itu dicicil, setiap hari dikumpulkan laporan, langsung dibuat laporan. Jadi ketika sudah hari hanya laporan kalian sudah selesai, sudah bisa dikirim ke DPL maupun LP2M. Oke, yang lain tuh nanti lampiran, ya, contoh-contohnya, ya. Oke, Dila, yang diangkat aja Dila untuk contoh-contoh lampiran, Dila. Ya, yang lampir-lampiran, ya. Itu nanti bisa diunduh, ya, diunduh. Kalian ini bisa melihat contoh membuat laporan, contoh membuat artikel, itu ada semua nanti, ya. Oke, untuk penilaian dan lain sebagainya nanti ada di lampiran. Ya, sudah mendapatkan, hingga ada yang kita diskusikan, silakan. Sebentar tadi Diki, ya. Diki sudah 40 menit. 33, Bun. Hah? 33? Masih 7 menit lagi. Ya? Oke. Coba, ya, kita lihat di lampiran, ya, di lampiran tadi. Nah, di sini ada lampiran pertama, contoh produk, ya. Nah, di sini contoh produk digital KKN, ya. DR berbasis media, ya, media sosial untuk peserta KKNDR. Ini produk digital video yang diposting dan di Instagram. Ini ketika tadi, nah ini contohnya, ya. Atau nanti lebih jelas ini bisa di kalian copy. Ini bisa sebagai 5 tips anti stres saat COVID-19 untuk guru. Ini contohnya. Nanti kalian apa? Ya, tentang perekonomian atau tentang agama, pendidikan. Ini untuk guru nih, ya. 5 tips ini untuk pendidikan ini. Ya, untuk pendidikan. Kalau yang contoh Kemenkes ini tentang kesehatan. Ini produk bagaimana menjaga kesehatan. Nanti kalau dia dalam bentuk di manajemen itu bagaimana manage tentang
dakwah atau keagamaan ya, bagaimana meminit akhlak ya, semua itu ada akhlakul karimah dan sebagainya. Mau ke masjidan, kemudian Virontal yang ada di lembaga-lembaga Menkum dan HAM, kalau di sana ada ya. Di sana biasa ada perwakilan Menkum dan HAM. Kemudian yang untuk BKI, bagaimana untuk konseling Islam, bagaimana tadi itu sebenarnya yang pendidikan ini juga bisa untuk konseling nih ya, bagaimana menangani stres pada saat COVID, itu juga bisa masuk BKI. Komunikasi, bagaimana mencari, menulis berita pada saat COVID. Kemudian untuk PMI, bagaimana pengembangan ekonomi, itu juga masuk ekonomi atau ekonomi kreatif ya, itu masuk dalam PMI. Nah, kalau KPI bisa media, MD tadi memanage manajemen ya, memanage lembaga, bagaimana lembaga KUA, kalau KUA selama COVID sebagaimana selain nikah, kemudian ceramah dan sebagainya, memberi penyuluhan ya. Oke, MD sudah, PMI sudah, BKI sudah, PMI sudah ya, tadi untuk contoh-contoh artikel atau program kegiatan. Dan jangan lupa kegiatan tersebut kalian harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lurah, desa, di mana tempat kalian tinggal. Jadi kegiatan kalian itu sesuai juknis tadi, ada izin dulu dari desa, disetujui atau tidak. Kalau umpamanya kita mengambil pahitnya, kalau kegiatan ini belum dapat izin, mungkin jangan mengeluh. Kita bertanya sama lurahnya atau desanya atau warga ataupun tokoh agama, bagaimana kegiatan apa yang bisa. Jadi kita tuh belajar untuk bisa sugesti, bisa persuasif, bisa bekerja sama dengan, karena mahasiswa itu namanya sudah maha, jadi bisa membawa diri walaupun itu di kampung kalian sendiri, harus bisa menjaga emosi, sholatnya lebih baik lagi, mengajinya lebih baik lagi, meminta pendapat dengan desa, tokoh agama, tokoh ada di sana, kegiatan apa yang bisa selain kalian sudah punya pokja sendiri, tokoh sendiri di desa itu. Selanjutnya, untuk artikel ada contohnya, Dila. Kemudian nggak kelihatan ya. Nah, nanti yang lain-lain untuk sistem pelaporan ya, itu ada semua contohnya ya. Nah, ini corona, ini untuk laporan tadi, nanti dilihat. Contoh-contohnya ada di lampiran. Ini skill, sukses sekolah, dan bisa juga BKI, bisa juga untuk memanage itu ya, pendidikan, karena kita secara umum ini buku pedomannya. Nah, ini untuk contoh. Oke, contoh format sampul laporan pelaksanaan kegiatan individu KKNDR ya, pengabdian kepada masyarakat. Untuk peserta KKNDR nih, lihat contohnya, judul laporan pelaksanaan kegiatan KKNDR berbasis pengabdian kepada masyarakat. Di bawahnya kuliah kerja nyata dari rumah ya, daerah itu kan dari rumah ya, UIN Raden Intan Lampung. Kemudian ditulis kelompok berapa, nama DPL-nya ditulis di situ dengan sistem online tadi ya. Oke, ada lagi Dila? Kemudian dan seterusnya nanti bentuk-bentuknya yang lain ya. Oke. Contoh untuk laporan online ada semua di lampiran, makanya kata Bunda, selain ada yang di HP kalian atau itu lebih baik di print aja biar enak kalian nanti ya. Nah, ini isi dari sistematisnya ya. Sistematika penyusunan laporan untuk peserta KKNDR, yaitu sistematika ya. Udah 40 menit, Bun. Oke. Ya, jadi nanti dilihat ya sistematika sampai selesai yang sudah ada di juknis.
Jadi setiap kegiatan kalian jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. Yang pasti sholat dijaga ya, walaupun di rumah sendiri, bukan berarti tidak menjaga yang lain-lain, semua jaga sholat, mengaji, agama dan sebagainya. Kemudian menjaga etika ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Yang kira-kira ada yang di daerahmu, bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya. Oke, dari Bunda itu nanti tolong setiap kegiatan tetap melihat pedoman atau juknis untuk KKNDR ini ya.